Matahari sore itu terasa lebih redup dari biasanya. Langit mendung seperti turut berduka. Dani berdiri di antara banyak orang berpakaian hitam. Di depannya, dua liang kubur telah tertutup rapi oleh tanah merah. Di atasnya berdiri dua nisan baru bertuliskan nama kedua orang tuanya, Haji Ridwan dan Nyai Rukmini. Yesi, adik perempuannya, berdiri di sampingnya sambil menggenggam sapu tangan yang sudah basah oleh air mata. Tak ada kata yang bisa keluar dari bibir mereka berdua, selain isak pelan yang tertahan di dada. "Mas, ayo kita pulang saja," bisik Yesi lirih. Dani menatap liang kubur itu sebentar, lalu mengangguk pelan. "Iya, yes, aku juga nggak kuat." Keduanya berjalan perlahan meninggalkan pemakaman, meski beberapa orang menahan agar mereka menunggu lebih lama. Namun kesedihan terlalu berat bagi hati mereka, yang baru saja kehilangan segalanya dalam semalam. Malam harinya, rumah besar itu tampak sunyi. Lampu-lampu menyala temaram, aroma bunga Kamboja, dan dupa mengisi udara. Di ruang tengah, keluarga besar dan para tetangga berkumpul untuk tahlilan pertama. Ustadz Nasirun, ulama sepuh yang dekat dengan keluarga mereka, duduk di depan, memimpin doa dengan suara lembut. Dani dan Yesi duduk bersebelahan, menunduk diam. Setelah doa usai, suasana sejenak hening. Ustadz Nasirun menatap keduanya penuh kasih. "Nak Dani, nak Yesi," katanya pelan. "Orang tuamu dulu sering cerita tentang kalian. Mereka sangat menyayangi kalian berdua. Bahkan mereka pernah menitipkan sebuah pesan." Dani mengangkat kepala. Suaranya serak menahan tangis. "Pesan apa, Ustadz?" Ustadz Nasirun menghela napas pelan. "Ayah dan ibumu pernah berkata padaku, jika nanti kami tiada, tolong sampaikan pada anak-anak kami, jangan cepat-cepat pulang setelah pemakaman. Tunggulah sebentar, karena di waktu itu malaikat akan datang. Jika anak-anak masih di atas kubur, malaikat akan berbicara kepada kami dengan lembut." Yesi menutup mulutnya, air matanya kembali mengalir. "Dulu Rasulullah bersabda," lanjut sang ustadz lembut, "ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam kubur, dan semua orang berpaling meninggalkannya, ruhnya akan mendengar suara langkah kaki mereka pergi. Saat itulah malaikat datang dan bertanya." Ustadz Nasirun menatap keduanya dalam-dalam. "Bayangkan, nak, ayah dan ibumu mungkin memanggil kalian saat itu. Tapi kalian sudah pergi lebih dulu." Dani menunduk, suaranya bergetar. "Kami tidak tahu, Ustadz. Saya pikir kalau tinggal lebih lama, malah membuat semuanya semakin menyakitkan." Ustadz Nasirun tersenyum lembut. "Tak apa, nak. Kau belum tahu. Tapi percayalah, orang tua kalian tidak menyesal. Mereka hanya ingin kalian tahu bahwa saat itu, mereka masih bisa mendengar langkah kalian pergi." "Yesi," lanjut Ustadz itu lagi, "tahukah kamu, orang yang meninggal ingin sekali kembali ke dunia, tapi bukan untuk makan atau bersenang-senang. Mereka ingin kembali hanya untuk satu hal, mengingatkan keluarga mereka agar tetap sholat dan berbuat baik." Yesi menangis terseduh, menutup wajahnya. "Ibu, ayah, aku janji, aku nggak akan tinggalin sholat lagi." Dani menggenggam tangan adiknya. "Aku juga, Yes. Aku akan jadi anak yang lebih baik. Aku nggak akan buat ibu dan ayah kecewa." Ustadz Nasirun tersenyum haru. "Itulah bekal terbaik, nak. Takwa dan amal soleh. Karena hanya itu yang akan menemani kita nanti." Malam semakin larut. Satu persatu tamu pamit pulang. Dani dan Yesi masih duduk di ruang tengah, memandangi foto kedua orang tua mereka yang tersenyum di dinding. "Mas," kata Yesi pelan, "besok pagi kita ke makam lagi ya?" Dani mengangguk dengan mata berkaca. "Iya, Yes. Kita temani mereka 10 menit saja, seperti pesan mereka dulu." Malam itu, dua anak yatim itu berjanji untuk menepati pesan terakhir ayah dan ibunya, menjadi anak yang soleh dan mendoakan mereka setiap waktu. Dongeng Hikmah Nusantara. Cinta orang tua tak berhenti meski mereka telah tiada. Doa anak soleh dan amal kebaikan adalah cahaya yang menerangi tempat peristirahatan mereka. Jangan pernah lupa mendoakan orang tua, sebab kasih mereka tak pernah mati, hanya berpindah ke alam yang berbeda,